Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa Robani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan majelis kita, majelis yang insya Allah majelis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia juga kehidupan di akhirat. Yang mana dalam majelis ini kita berusaha untuk memahami dan mendalami apa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkomunikasi kepada hambanya. Yang mana Allah menyampaikan firman-firman-Nya melalui menggunakan bahasa Arab ini. Dan kemudian kalau kita mendalaminya, tentu bahwasanya kita berharap bahwasanya kita benar-benar bisa memahami apa yang Allah maksudkan di dalam firman-firman-Nya. Demikian juga Allah mengutus Rasul-Nya juga dengan bahasa ini, yaitu dengan bahasa Arab. Maka tentunya kita juga ingin semakin memahami apa yang menjadi maksud dari Rasulullah SAW di dalam bahasa yang beliau sampaikan, yaitu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-11 ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca tentang bacaan atau ya pengantar ya, teks pengantar dari pelajaran ke-11 ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini dengan membahas latihan yang ada di pelajaran yang ke-11 ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di latihan ke-11 ini tidak banyak latihannya ya, hanya ada 2 latihan. Dan kemudian silakan yang sudah memiliki bukunya untuk dibuka di halaman 61. Yang belum memiliki buku bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan yang pertama ya, tamarin, latihan. Perintahnya untuk latihan yang pertama adalah iqra waktub ya. Yaitu bacalah dan tulislah. Nah, tentunya dari sini kita disuruh untuk membaca dan kemudian menulis. Nah, baik. Kita baca yang pertama. Saya baca, silakan diikuti ya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Nah, artinya ya, siapa yang ada di dalam rumah ini? Ya, jawabannya di dalam rumah ini itu hamidun, yaitu hamid. Ya. Perhatikan di sini ya. Man ya, kata tanya ya, fi hadzal baiti ya, di dalam rumah ini ya. Di sini jawabannya fihi ya, di garis bawah itu, di garis bawah fihi. Mengapa fihi? Hi-nya kembali kemana? Kembali kepada hadzal baiti ya. Hadzal baiti bentuknya adalah apa? Mudzakkar, laki-laki ya, sehingga kata gantinya juga menggunakan kata ganti laki-laki, yaitu hi. Di dalamnya hanya kembali kepada hadzal baiti. Nah, kemudian untuk yang kedua, ya kalimat yang kedua kita baca lagi dan nanti ya silakan disalin setelah dibaca ya. Nah, yang kedua, madza fil haqibati. Ya, jawabannya fiha kitabi wa qalami wa daftari. Nah, fiha kitabi wa qalami wa daftari. Nah, artinya apa? Artinya adalah apa yang ada, madza itu apa ya? Apa saja madza, apa, fil hakibati yang ada di dalam tas. Apa di dalam tas? Apa yang ada di dalam tas. Hakibati dibaca kasroh karena ada huruf fi di depannya ya. Nah, sama seperti baiti juga dibaca kasroh karena ada fi di depannya. Baik. Madza fil hakibati? Jawabannya fiha. Nah, diperhatikan di situ. Kalau nomor 1 tadi fihi. Nah, sekarang nomor 2 menjadi fiha. Ya. Hanya kembali kemana hanya ini? Hanya kembali kepada hakibah.
Fiha, di dalamnya, ya di dalam apa? Di dalam tas itu. Jadi fil hakibah maksudnya gitu. Fiha yaitu fil hakibah, di dalam tas. Kenapa ha? Karena hakibahnya ada tak marbutohnya. Berarti dia bentuknya perempuan. Fiha, di dalamnya, kitabi, ada kitabku, kolami, ya, wa dan kolami, penaku, wa dan daftari, buku tulisku. Nah, baik. Kita lanjutkan yang nomor 3. Nomor 3. Man fis sayyarati, man fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, fiha abi wa ummi wa ukhti wa akhi. Nah, baik, silakan dibaca. Artinya, siapakah? Yang mana siapakah? Fisayyaroti, yang di dalam mobil, ya. Man fisayyaroti, siapakah yang di dalam mobil? Fiha, di dalamnya, ya, hanya kembali kepada siapa ini? Hanya kembali kepada sayyarah, ya. Artinya ha itu fiha, di dalamnya, di dalam mobil. Lihat sayyarah ada tak marbutohnya, maka gunakan kata ganti perempuan, yaitu fiha. Nah, fiha, di dalamnya, abi, bapakku, wa ummi, dan ibuku, wa akhi, dan saudaraku, wa ukhti, dan saudariku. Nah, taib yang selanjutnya, yang nomor 4, ya, man fi masjidil jami'atil ana, ya, man fi masjidil jami'atil ana. Nah, ma fihi ahadun, ma fihi ahadun. Nah, artinya gimana? Man, siapakah, fi, di dalam, masjid al-jami'ah, ya, masjid jami', masjid al-jami'ah, masjidil jami'ah. Nah, al-ana, sekarang. Nah, masjidil jami'ah, nah di sini berarti dia menggunakan susunan apa? Ya, masjid yang digunakan untuk, ya, berkumpul, masjid jami', ya, masjid besar, ya, masjid untuk berkumpul. Ya, ini berarti dia menggunakan susunan mudhaf ilaihnya, ya. Bahwasanya mengapa di sini bukan al-masjidil, bukan masjidnya tidak pakai alif lam, kemudian al-jami'nya pakai alif lam. Kalau misalkan nanti fil masjidi, di dalam masjid al-jami'ati, nah, maka al-jami'ah itu bisa menjadi naat. Tapi karena di sini masjidnya itu tanpa alif lam, ya, maka dia menjadi mudhaf, ya, mudhaf ilaihnya, masjidil jami'ati. Ya, mengapa dibaca kasrah? Ya, karena ada fi di depannya, ya, ada fi di depannya, makanya dibaca man fi masjidil jami'ati al-ana. Al-ana sekarang tetap dibaca fathah, ya, al-ana. Nah, maka jawabannya ma fihi. Ma fihi. Ma ini bukan apa, tapi ma ini menunjukkan peniadaan. Manafi, ma meniadakan. Jadi tidak ada. Fihi, di dalamnya, ahadun, seorang pun. Nah, hinya, nya di sini, fihi, hi ini merujuk kepada siapa? Kepada masjid, ya. Masjid bentuknya adalah laki-laki, tidak ada tak marbutohnya, maka kata gantinya juga menggunakan kata ganti laki-laki, yaitu fihi. Ma fihi ahadun, tidak ada di dalamnya seorang pun. Baik, yang terakhir atau yang kelima dari latihan yang pertama, yaitu man fi hadhil ghurfati. Man fi hadhil ghurfati. Nah, jawabannya fiha al-mudiru. Nah, fiha al-mudiru. Ya. Siapakah, ya, siapakah di dalam ruangan ini? Siapakah yang ada di dalam ruangan ini?
Maka fiha, jawabannya menggunakan kata ganti ha. Ha berarti kata ganti perempuan. Siapakah apa kata yang menunjukkan perempuan, yaitu hurfah atau ruangan. Jadi fiha di dalamnya al-mudiru, yaitu kepala sekolah. Nah, mudiru mengapa dibaca dhammah? Al-mudiru. Ya, karena dia adalah mubtada muakhir ya. Mubtada diakhirkan karena didahului oleh ini keterangan tempatnya. Fiha al-mudiru. Nah, baik. Terus selesai latihan yang pertama dan kita masuk kepada latihan yang kedua. Latihan yang kedua, ya di situ perintahnya ikra, bacalah. Jadi kita diminta untuk baca aja. Tadi yang latihan pertama ikra waktub, baca dan tulis. Ya. Kalau sudah selesai menulis, ya berarti kita masuk ke latihan yang kedua. Kita baca saja latihan yang kedua. Baik, ikut ya. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Ya. Artinya saya cinta bapak dan ibuku. Bapakku dan ibuku. Nah. Nomor 2, uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Ya. Artinya saya cinta saudaraku dan saudariku. Nah, saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Nah, yang ketiga, uhibbu zamili. Ya, uhibbu zamili. Saya cinta temanku. Yang keempat, uhibbu ustadzi. Uhibbu ustadzi. Ya. Artinya saya cinta ustadku. Ya, aku cinta ustadku. Ya. Yang kelima, atau aku menyukai ustadku. Nah, yang kelima, uhibbullaha. Uhibbullaha. Ya, aku cinta kepada Allah. Nah, perhatikan di sini para pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di atas ya 1 sampai 4 itu ya. Itu kan semua setelah uhibbu katanya berakhir dengan kasroh. Abi, umi, akhi, ukhti, ya zamili, ustadzi. Nah, tapi kenapa sekarang di sini yang kelima berakhir dengan fathah? Uhibbullaha. Nah, aslinya memang yang benar aslinya memang fathah ya, kenapa fathah? Karena dia menjadi objek ya dalam bahasa kita, atau dalam bahasa Arabnya itu maf'ul bih ya. Uhibbu, aku cinta. Nah, cinta itu cinta apa? Ada objeknya yang dicintai, itu maf'ul bihnya, yaitu apa? Abi. Nah, di situ. Kenapa menjadi kasroh? Karena dia disambungkan dengan dhamir mutasil dari kata ya itu, huruf ya itu. Ya, maka di situ dia berubah menjadi, kan sudah kita pelajari dulu di awal-awal itu kan, ketika disambungkan dengan dhamir kepemilikan itu, dhamir mutasil yang menunjukkan kepemilikan ana, maka dia menjadi kasroh ya, dan huruf terakhirnya menjadi kasroh. Nah, sehingga di situ uhibbu abi. Nah, aslinya kalau misalkan tanpa disambungkan dengan ini ya menjadi dia mansub ya, karena dia kedudukannya adalah apa? Maf'ul bih. Sama di nomor 5 ini uhibbullaha. Ya, saya mencintai Allah, bukan uhibbullahi ya. Tapi kalau misalkan diganti dengan uhibbu rabbi, ya saya mencintai Tuhanku ya, karena ada kembali kepada dhamir ku-nya itu ya di belakang itu, maka menjadi kasroh. Baik. Sekarang yang ke-6 coba. Uhibbun nabiyya, ya bukan nabi. Ya. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ditambahkan dengan ya, misalkan nabiku, saya mencintai nabiku seperti itu, maka berubah menjadi uhibbu tanpa alif lam ya, karena ada tambahan ya di belakang, maka alif lam hilang ya. Uhibbun nabi, uhibbu nabi ya gitu. Uhibbu nabi, saya mencintai nabiku, aku mencintai nabiku. Nah, seperti itu. Dan terakhir ya, yang ketujuh, uhibbu al-lughata ya, kembali kepada aslinya dia maf'ul bih.
Uhibbu al-lughatal arabiyyata, sehingga kedudukannya mansub berharokat fathah. Saya mencintai bahasa Arab. Nah, baiklah para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, berarti ini selesai kita dari pelajaran yang ke-11. Nah, mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil faedah ya untuk bisa kita terapkan dalam kita memahami apa yang menjadi maksudnya Allah dan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sekian dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.